apabila berbuat baik mengurus ibu adalah kebaikan di sisimu, saya minta tolong kepadamu ya Allah, saya berdoa kepadamu, balaslah kebaikanku mengurus ibu ini dengan membuka pintu. Lalu dia berucap bismillahirrahmanirrahim, dia dorong itu pintu, dengan izin Allah bergerak Pak, tapi sayang belum bisa dilewati, sedikit saja yang bisa belum bisa dilewati, terbukanya sedikit. Selesai, orang kedua maju, kamu lagi yang berdoa, maju orang kedua, ya Allah, saya pernah mencintai keluarga saya dan dia pun tidak mencintai saya, dan suatu ketika datanglah keluarga saya ini meminta tolong kepadaku, saudaraku pinjami saya duitmu, ada saya kebutuhan penting sekali. Kata laki-laki ini, wah ini kesempatan buat saya bantu kau dengan catatan temani saya tidur semalam. Kata perempuan ini, kita bukan suami istri, ya terserah, kamu mau dibantu temani saya tidur, kalau tidak mau ndak usah. Akhirnya perempuan ini karena terdesak kebutuhannya, dia sepakat, oke, saya terima. Di tempat yang mereka tentukan, waktu yang telah sepakati, mereka ketemu. Laki-laki ingin melampiaskan syahwatnya, tiba-tiba dia seolah-olah melihat rambu lalu lintas huruf P silang merah. Apa artinya itu Pak? Larang parkir. Seolah-olah tiba-tiba laki-laki ini istighfar, astagfirullah. Kata perempuan, bagaimana? Sudah terlanjur ini, kau jadi bantu? Tidak, saya tetap bantu kamu, saya bantu kamu, tidak usah ada apa-apa, saya bantu kau lillahi ta'ala. Lalu dalam mengenang kebaikannya itu dia berdoa, ya Allah, pada saat itu sudah kesempatan di depan mata, saya tidak melakukan maksiat padahal sudah ada di depan mata saya tidak melakukannya karena saya takut kepadamu ya Allah. Apabila ketakutanku pada saat itu menghindari maksiat ada kebaikan di sisimu, balaslah kebaikanku ini dengan membuka pintu gua ini. Dia dorong, bismillahirrahmanirrahim, bergerak, tapi belum bisa dilewati. Harapan terakhir, maju orang ketiga, ya Allah, saya pernah diserahi oleh karyawanku duitnya saatnya gajian, tapi sebelum gajian dia pergi merantau, dan pada saat pergi merantau dia tidak ambil duitnya, dan duitnya itu saya belikan kambing, dan kambing itu saya pelihara dari 1 ekor, beranak pinak, dan pada saat jumlahnya tak terhingga, datanglah pegawaiku itu menagih, mana uangku yang gajiku saya tidak sempat ambil. Dan berkata tuannya itu yang ada di lapangan, mas semua apa? Itu semua kambing ada di lapangan kamu punya itu, saya pelihara itu gajimu, saya belikan kambing dan saya urus. Lalu dia ingat kebaikan, ya Allah, jika memelihara amanah adalah kebaikan di sisimu dan kebaikan itu pantas kau balas, maka saya minta balas kebaikanku itu dengan mengabulkan doaku. Lalu dia dorong, bismillahirrahmanirrahim, dorong, bergerak, penuh keluar, buka pintu terbuka lebar. Lalu mereka keluar, setelah keluar sujud syukur, melanjutkan perjalanan. Ini, kisah ini ada dalam kitab Sahih Imam Bukhari. Bapak saudara-saudara sekalian, apa hikmah dari kisah ini? Satu, ternyata tidak ada orang tidak punya masalah. Manusia ini hidup dalam gua 2x3 sempit, ada juga masalahnya. Apa masalahnya? Tertutup pintu gua. Kita yang hadir di sini tidak mungkin tidak ada masalahnya, cuma yang ada beda-beda masalahnya, ya kan? Kalau saya lihat muka-muka kita ini, muka-muka penuh masalah semua ini Pak, iya kan? Ya, semua punya masalah Pak, tidak ada orang tidak punya masalah. Apalah manusia kita seperti ini yang masih cinta dunia, masih bergelut dengan dosa, kurang apa mulianya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sampai Nabi katakan, Allah dalam hadis qudsi katakan, andai saja bukan karena kau Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Dipersembahkan ini dunia dan isinya untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tidak ada masalahnya Pak? Coba baca sejarah hidup Nabi. Belum lahir sudah wafat bapaknya, lahir lagi baru 4 hari diambil ibu susunya Halimatus Sa'diyah,
Berapa tahun bersama Halimatus Sa'diyah? 4 tahun. Usia 4 tahun baru dikembalikan ke ibunya. 6 tahun meninggal ibunya. Berarti Nabi bersama bapaknya tidak pernah, bersama ibunya hanya 2 tahun 4 hari. Diambil oleh kakeknya, baru usia 8 tahun meninggal lagi kakeknya. Diambil oleh pamannya, 12 tahun mulai perang. Selesai menjadi Nabi dan Rasul, dimusuhi satu kampung. Diusir dari kampung halamannya. Siapa yang usir? Pamannya sendiri, Abu Lahab. Itu Nabi, Pak, yang akhlaknya baik, sholatnya tidak pernah lepas, pun hidup beliau penuh dengan masalah. Apalagi kita, semua orang punya masalah. Nah, ketika ada masalah, Bu-ibu, kita belajar dari kisah ini. Ketika ada masalah, apa yang dilakukan? Doa. Hikmah kedua, ada masalah, doa. Alhamdulillah, anak-anak kita sekarang penuh dengan masalah hidupnya, mereka pun rajin berdoa. Hampir tiap jam mereka berdoa. Tapi sayangnya doanya bukan di atas sajadah. Di mana dia berdoa? Di status Facebook, status Twitter, status Instagram, TikTok. Mau pergi ujian, mudah-mudahan Allah mudahkan urusanku. Selesai ujian, mudah-mudahan berhasil. Tapi tidak di atas sajadah. Di mana? Status medsos. Sibuk betul Tuhan mau baca statusnya. Ya kan? Nah, ketika ada masalah dalam sejarah ini, pesan moralnya dari Rasulullah, berdoalah kepada Allah. Dan Allah sampaikan, ud'uni astajib lakum. Berdoa kau kepadaku, pasti saya kasih. Saya sudah berdoa. Ujian anak saya mau jadi polisi, sudah kursus fisik, sudah bayar, kenapa tidak lulus? Berarti doa belum cukup. Dia ulang lagi, Ustadz, tahun depan tidak lulus lagi. Dia ulang lagi, tidak lulus lagi, sampai 3 kali. Padahal saya baik doa saya tidak pernah ganggu orang, kok tidak lulus? Begitulah cara Allah menghalangi apa yang engkau hendaki, tapi Allah tahu itu tidak baik.